Halo Bujang, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime, yaitu anime Ansatsu Kyochitsu Season 1 yang dirilis pada tahun 2015. Sebelumnya aku minta maaf dulu nih karena lama membuat ringkasannya. Soalnya episodenya lumayan banyak dan rendering animenya lumayan lama. Jadi anime ini aku jadiin berpart. Oh iya, satu lagi nih. Karena kemarin Nanatsu pottingannya lumayan, jadi next aku akan garap Nanatsu season 1-nya. Yaudah, gitu aja dari aku. Sebelum masuk ke alurnya, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah, swear. Yaudah, langsung aja ke alurnya. Di awal scene diperlihatkan ruang kelas yang dimana semua siswa sedang menunggu seorang sensei. Oh iya bentar, aku di sini nyebutnya gurunya sensei aja. Ya biar lebih gampang aja gitu buat orang cadel kayak aku. Lalu tibalah seorang sensei tersebut. Tapi semua siswa langsung menodongkan senjatanya ke arah sensei itu dan menembaknya. Sensei yang melihat itu dengan santainya menghindari semua peluru yang ke arahnya. Malah sempat-sempatnya ngabsen siswa ngap. Waduh, gurunya cepet amat ini. Setelah ngabsen, semua siswa di situ kewalahan dengan kecepatannya. Kemudian ada seorang siswa yang bernama Nagisa yang dedikasinya membunuh sensei tersebut. Sensei saat itu menjelaskan kalau mereka terlalu bergantung kepada jumlah, sehingga mengabaikan kemampuan individunya. Karena baik ketapan mata, bidikan senjata, dan gerakannya sangatlah mudah ditebak oleh sensei. Kalau mereka tidak inovatif, semua yang ada di kelas tidak akan bisa membunuhnya yang memiliki kecepatan Mach 20. Lalu ada seorang siswa yang meragukan peluru yang ditembakkan ke arahnya. Sensei yang mendengar itu membuktikan peluru itu ampuh untuk melukai atau membunuh dirinya. Saat itu sensei langsung menembakkan ke tentakelnya. Dan benar aja, tentakelnya putus. Karena peluru tersebut yang dibuat oleh pemerintah khusus membunuh sensei tersebut. Semua siswa yang melihat itu pun terkejut. Lalu guru itu pun menegaskan untuk membunuhnya sebelum hari kelulusan. Setelah mereka semua mendengar penjelasan itu, sensei pun memulai pelajarannya. Saat itu Nagisa memikirkan situasinya, yang dimana saat ia masuk ke kelas 3 tiba-tiba aja ada dua peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa bulan meledak hingga menjadi bulan sabit, dan yang kedua harus membunuh sensei tersebut karena dialah yang meledakkan bulannya. Ia pun berencana untuk meledakkan bumi juga. Waduh, kalian yang nonton ini lebih baik buruan dah minggat ke Mars biar selamat. Lalu seorang yang bernama Karotsuma dari Kementerian Pertahanan memberitahu untuk membunuh monster tersebut. Tetapi itu bukan hal yang mudah, karena sensei itu mempunyai speed yang sangat cepat. Kemudian tiba-tiba ada salah satu murid yang bernama Nakamura menembak sensei itu di jam pelajaran, membuat sensei itu menghukumnya. Oh iya, orang yang berhasil membunuh sensei itu akan diberikan 10 miliar yen. Para siswa yang mendengar itu hanya bisa tercengang. Lalu pemerintah memberikan senjata untuk membunuhnya. Bel istirahat berbunyi. Sensei pun pergi ke Cina untuk makan mapo tofu. Kirni sensei mau makan aja harus melintasi beberapa negara. Dan jika ada yang mau melakukan pembunuhan terhadapnya, tinggal telepon aja ke handphonenya. Dalam perjalanan, sensei itu masih sempatnya mengoreksi kertas ujian siswanya. Saat itu Nagisa briefing strategi bersama teman sekelasnya. Lalu Nagisa disuruh untuk membunuh sensei itu saat dia lengah. Nagisa yang mendengar itu agak gak percaya diri. Oh iya, siswa yang lagi berbicara sama Nagisa aku panggil aja Lotnok. Lotnok saat itu menegaskan kalau mereka semua berada di kelas E, yaitu kelas yang akan tersingkir dan gagal di SMP tersebut. Setelah memberikan bahan untuk membunuh sensei, Lotnok pun pergi. Kemudian Nagisa mengingat kalau dirinya dijauhkan oleh temannya karena ia tinggal di kelas E. Tak berselang lama, sensei itu pun kembali sambil membawa misil segede gaban.
Lalu sensei menyuruh Nagisa untuk masuk melanjutkan pelajarannya. Tetapi Nagisa insecure karena keberadaan sensei diakui semua orang karena kuat dan menjadi target semua orang. Berbanding sebaliknya dengan Nagisa yang tidak dianggap tidak ada. Kemudian Nagisa kembali ke kelas. Sensei saat itu memberikan sebuah tugas untuk membuat puisi, dan jika tugas itu selesai mereka semua boleh pulang. Sambil menunggu para siswa selesai tugasnya, ia pun beristirahat sejenak. Nagisa yang melihat sensei itu lengah, ia pun menghampiri sensei itu sambil membawa pisau di balik bukunya agar sensei itu berpikir kalau tugasnya selesai. Tetapi saat Nagisa melancarkan serangan, sensei itu pun berhasil menahannya. Nagisa yang tahu itu akan terjadi, ia pun langsung memeluknya dengan ada di lehernya sebuah bom. Lotnok yang melihat itu langsung meledakkan bom tersebut. Lotnok saat itu menganggap kalau strateginya berhasil menumbangkannya. Akan tetapi saat itu Nagisa tidak ada luka bakar sama sekali, yang dimana ada selaput yang melindunginya. Kemudian Lotnok terkejut dengan keberadaan sensei di atas. Sensei pun menjelaskan kalau selaput itu adalah kulit lamanya. Semua siswa saat itu terkejut dengan sensei merubah warnanya menjadi hitam. Sensei saat itu sangat marah dengan Lotnok, Yoshida, dan Muramatsu karena telah mengorbankan temannya, membuat sensei itu pergi mencari papan nama beserta keluarganya. Lalu sensei pun memberitahu kalau kesepakatannya dengan pemerintah adalah tidak akan melukai siswa. Tapi jika Lotnok dan kawan-kawan mencoba melakukan pembunuhan seperti itu lagi, ia tidak akan segan melukai orang lain. Waduh. Singkat cerita, suasana hati sensei itu pun membaik dan memberitahu ke Nagisa kalau cara ia mendekati tadi diberi nilai 100 karena sudah menembus pertahanannya. Tetapi sensei masih membenci Lotnok dan kawan-kawan cara membunuhnya dengan menumbalkan seseorang. Nagisa saat itu sangat bahagia dengan metode sensei mengajarkannya. Lalu sensei mengingat kejadian kelam yang dimana ia disuruh oleh seseorang wanita yang sekarat untuk memberikan ilmunya. Kemudian sensei itu memberikan pertanyaan ke Nagisa, yang dimana ia tidak mau dibunuh sampai bulan Maret tiba untuk menghancurkan bumi. Nagisa yang mendengar itu membulatkan tekadnya untuk membunuhnya. Lalu semua siswa sepakat untuk memanggil sensei itu, yaitu Koro Sensei. Keesokannya Korosei setiap setelah jam pelajaran selesai, ia selalu beristirahat di belakang sekolah. Saat itu Nagisa dan Sugino sedang merencanakan pembunuhan. Lalu Sugino langsung melemparkan bola baseballnya yang sudah diselimuti oleh peluru anti Korosei. Tetapi sebelum bola itu mengenai Korosei, Korosei sudah menciduk mereka berdua di balik pohon karena bola itu sangatlah lambat. Korosei pun dengan santuinya mengambil sarung tangan baseball di ruang perlengkapan untuk menahan bolanya. Kemudian jam pelajaran dilanjutkan. Sejak saat itu Sugino kelihatan murung karena kegagalannya. Lonceng sudah berbunyi, waktunya para siswa pulang. Korosei saat itu langsung pergi karena ada acara pertandingan olahraga di New York. Setelah kepergian Korosei, tiba-tiba Karasumi datang memberitahu kalau ada petunjuk untuk membunuh Korosei. Tetapi para siswa kelas E tidak percaya diri karena Korosei mempunyai kecepatan yang sangat cepat. Jadi mustahil baginya untuk membunuhnya. Karasuma yang mendengar itu mempercayakan ke semua siswa E untuk membunuhnya. Karena entah niat Korosei itu apa sampai-sampai ia ingin menjadi sensei di kelas E. Keesokannya saat jam istirahat, Korosei mengembalikan bola baseball milik Sugino sambil berbincang-bincang tentang kehidupan Sugino, yang dimana Sugino nggak boleh ikut kegiatan klub apapun di tempat terpencil ini. Ia selalu gagal dalam lemparan, kemudian Sugino jadi nggak tertarik lagi belajar dan akhirnya tinggal di kelas N. Di sisi lain, Nagisa melihat Sugino yang lagi ngobrol sama Korosei membuat Nagisa salah paham dengannya. Nagisa yang melihat itu langsung menghampirinya, yang dimana Sugino sedang digrepe oleh tentakel Korosei. Ya, padahal si Korosei ini cuma ngecek gerakannya Sugino yang meniru gerakannya Arita. Korosei yang tahu itu untuk tidak menirunya, karena mau sekeras apapun dia berlatih, Sugino tidak akan bisa mengikuti gaya idolanya. Nagisa yang mendengar itu tidak terima dengan perkataan Korosei tadi. Korosei yang mendengar itu menunjukkan kalau ia sudah mengecek tubuhnya Arita juga saat di lapangan. Kemudian Korosei menyemangati Sugino untuk lebih berusaha keras lagi. Setelah mendengar itu, Sugino kembali bersemangat lagi. Saat itu Nagisa sangat penasaran dengan Korosei yang membantu Sugino sampai sejauh ini. Korosei yang mendengar itu menjelaskan kalau itu demi memenuhi janji yang ia buat.
Setelah itu, semua siswa menghampiri Korosei yang sedang membuat es serut. Tetapi siswa tersebut langsung mengeluarkan pisau untuk membunuhnya. Ya, seperti biasa dengan kecepatan Korosei dengan mudahnya menghindari sekaligus mengambil pisau siswa yang menggantinya dengan bunga. Di sisi lain, Nagisa, Kayano, dan Sugino sedang menganalisis kelemahan Korosei. Scan berpindah yang dimana Karasuma berbicara kepada Capsek untuk menjadi sensei olahraga di kelas E. Sesampainya Karasuma di kelas E, ia tidak melihat adanya Korosei. Kayano yang melihat itu pun menjelaskan kalau Korosei sedang dihukum karena sudah menghancurkan tanaman bunganya di samping sekolah. Yang kita lihat dengan kekuatan supersoniknya, Korosei menghindari serangan para siswa semua. Nagisa, Kayano, dan Karasuma cuma terdiam melihatnya. Saat itu tiba-tiba batang pohon yang untuk mengikat pun patah, membuat Korosei menjadi berantakan. Ya, itu hanya untuk sementara waktu aja. Setelah berhasil kabur dari kepungan, ia pun langsung pergi entah kemana. Siswa yang melihat itu pun makin percaya diri untuk membunuh Korosei. Di sisi lain, ada seseorang siswa yang akan dipindahkan ke kelas E, yang dimana ia akan menerima misi untuk membunuh Korosei. Siswa yang mendengar itu sangat bahagia karena memang sudah menjadi keinginannya untuk membunuh seorang sensei. Keesokan paginya, Karasuma melatih para siswa yang dimana ia mulai mengajarkan cara menusuk dan menembak. Setelah itu datang seseorang murid baru yang bernama Karma. Karma ini sebelumnya sudah mengenal Nagisa. Saat itu Karma berkenalan dengan Korosei, yang dimana ia berhasil melukainya. Korosei yang menyadari itu langsung menjaga jarak. Karma saat itu terus mendiskriminasi Korosei. Nagisa yang melihat itu terkejut karena ada orang yang pertama kalinya melukai Korosei. Kayano saat itu menanyakan tentang Karma kepada Nagisa. Nagisa yang mendengar itu menjelaskan kalau dulunya Nagisa dan Karma satu kelas. Tetapi Karma diskors karena terus-terusan melakukan kekerasan membuat ia juga dijebloskan ke kelas E. Setelah kejadian itu, saat di jam pelajaran, Korosei sepertinya agak tertekan dengan perkataan Karma tadi. Kemudian saat para siswa mengerjakan soal ujian, Karma memakan es krim milik Korosei. Korosei yang melihat itu langsung menghampirinya dan ya, Korosei terkena strategi pembunuh Karma lagi. Karma yang melihat Korosei terkena trik kunonya, Karma pun terus menjatuhkannya. Lalu Korosei pun pergi ke Italia untuk membeli es krim lagi, sambil menganalisis Karma yang sangat cerdik. Di sisi lain, Nagisa bertemu dengan teman sekolah elitnya. Mereka berdua terus membicarakan Nagisa yang telah tinggal di kelas E. Saat lagi ngegibah, tiba-tiba aja Karma datang di hadapannya, membuat siswa elit itu kabur. Lalu Karma pun menghampiri Nagisa dan bertanya tentang Korosei untuk membunuhnya karena sensei yang sebelumnya sudah meningsoi duluan. Keesokan harinya, Korosei terkejut dengan adanya gurita di mejanya. Saat itu Karma menyuruh Korosei untuk membawakannya tetapi dengan mempersiapkan pembunuhan Korosei. Kemudian Korosei mengetahui apa yang Karma rencanakan membuatnya Karma terkejut melihat Korosei yang menyuapinya takoyaki. Setelah itu jam pelajaran pun dimulai. Karma saat itu ingin menembak Korosei, akan tetapi Korosei dengan cepatnya mengambil senjatanya. Jam terus berputar yang dimana Karma terus-menerus mencoba membunuh Korosei tapi terus gagal. Kemudian Karma menyendiri karena ia frustasi terus gagal membunuh Korosei. Saat itu Korosei menghampiri Karma untuk membunuhnya lagi. Karma yang mendengar itu bertanya ke Korosei, jika memang ia sensei, akankah Korosei mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi muridnya? Korosei pun menjawab kalau itu memang tugasnya. Karma yang mendengar itu langsung terjun dari tebing. Singkat cerita, Korosei pun menyelamatkannya, membuat Karma melihat Korosei sebagai sensei yang berbeda. Keesokan paginya, sensei berbelanja di supermarket. Saat pengen jalan pulang, ia melihat seorang ciwi yang sedang digengbeng oleh abang-abang. Korosei yang melihat itu langsung memasukkan abang-abang itu ke dalam mobil. Ciwi yang melihat itu pun berterima kasih atas pertolongan Korosei dan bertanya tempat SMP Kunigigaoka. Sesampainya di sekolah, sangat kebetulan kalau sensei tersebut menjadi sensei bahasa Inggris di kelas E yang bernama Iren. Nagisa yang melihat itu mendapatkan informasi kelemahan Korosei yang dimana ia menyukai opai. Scan berpindah yang dimana Iren berbicara ke Karasuma tentang strategi rayuannya berhasil. Oh iya, Iren ini sebenarnya pembunuh profesional. Saat Korosei lagi main bola, Iren menghampiri Korosei untuk membelikannya kopi Vietnam. Dengan kekuatan opai, Irene Korosei pun OTW membeli kopi. Setelah kepergian Korosei, Iren memperlihatkan sifat aslinya,
yang dimana ia memberitahu kalau dirinya hanya berpura-pura menjadi guru, kalau si gurita itu tidak ada. Karma saat itu tahu kalau Iren ini seorang pembunuh. Setelah itu Iren melihat Nagisa dan langsung nyosor, membuat temannya terkejut melihatnya. Iren sambil meminta Nagisa untuk ke ruangan guru, yang dimana ia meminta informasi yang ia udah selidiki tentang Korosei. Tak berselang lama, tim Gigolo Iren sudah datang. Setelah itu mereka semua kembali ke dalam kelas. Nagisa saat itu memberikan semua informasi Korosei ke Iren. Singkat cerita, Korosei sudah kembali dari Vietnam. Iren pun membawanya ke tempat perlengkapan. Sesampainya di tempat, Iren menggoda Korosei dengan tubuhnya. Korosei yang melihat itu langsung berubah warna seperti Johnny Yes Papa. Di sisi lain, tim Gigolo sudah siap dengan senjatanya. Lalu penembakan pun dimulai. Setelah selesai penembakan, Iren saat itu sangat terkejut melihat Korosei masih baik-baik aja. Saat itu kesalahan Iren karena memakai peluru timah, bukan dengan peluru karet dari pemerintah. Mungkin ya, kalau Iren memakai peluru karet, anime ini akan selesai di episode 4 aja. Oh ya, sebelum masuk ke ruangan, Korosei sudah mengetahui kalau itu hanyalah jebakan. Setelah kejadian itu, Korosei pun langsung menghukumnya dengan tentakel nakalnya. Kemudian Korosei dan Iren pun keluar dengan wajah yang sangat menggairah. Anjay. Saat di dalam kelas, Iren masih belum terima dengan kegagalannya. Seorang siswa saat itu ingin memulai pelajaran, akan tetapi Iren malah mendiskriminasi kelas E, membuat para siswa jengkel melihatnya. Lalu Iren pun marah-marah dengan Karasuma karena gara-gara para siswa menganggap ia adalah seorang sensei. Karasuma yang melihat itu langsung menunjukkan Korosei yang sedang berada di belakang sekolah, yang dimana Korosei ini sedang menulis soal ujian untuk siswanya. Setelah itu, Karasuma menunjukkan siswa yang sedang badminton pembunuhan. Kemudian, Iren yang mendengar semua itu langsung mengajarkan bahasa Inggris ke siswanya dan langsung bisa berbaur dengan semua siswa. Di sisi lain, Korosei dan Karasuma sedang melihat Iren yang sudah berubah. Saat itu, Korosei berterima kasih karena sudah membawa Iren ke kelas E untuk mengajarkan muridnya bahasa Inggris. Keesokannya, seperti biasa, para siswa melakukan rutinitasnya membunuh Korosei. Saat di pelajaran sains, ada seorang siswa yang bernama Okuda memberikan racun ke Korosei. Korosei yang melihat itu langsung meminumnya dan tidak berhasil. Setelah selesai, saat itu Okuda curhat ke Korosei kalau ia sangat lemah di pelajaran lainnya. Setelah mendengar itu, Korosei pun memberikan Okuda PR. Keesokan paginya, Okuda membawakan racun yang disuruh Korosei kemarin. Saat Korosei tiba, Okuda pun memberikan racun itu kepadanya dan langsung meminumnya. Setelah meminum, ternyata ramuan itu adalah untuk Korosei berevolusi keadaan cairnya. Lalu Korosei memberitahu ke Okuda untuk mempertajam kemampuannya berbahasa untuk membunuhnya dan juga belajar hal-hal lain. Okuda yang benar itu pun membuatnya termotivasi. Setelah itu, semua siswa disuruh mendatangi gedung utama sekolah. Sesampainya di tempat, para siswa pun tepar karena kelelahan melewati rintangan menuju ke gedung utama sekolah. Kemudian, saat itu seseorang yang bernama Adul berpidato dan sekalian mendiskriminasi kelas E, membuat siswa elit yang melihat itu tertawa. Setelah itu, semua siswa elit sangat iri dengan sensei-sensei yang mengajarkan kelas E sangat good looking. Kemudian Iren menghampiri Nagisa, yang dimana Iren ini langsung memeluk dengan kedua bobanya untuk memberitahu informasi tentang Korosei. Kemudian OSIS memberikan kertas kepada semua siswa elit, tetapi hanya siswa kelas E saja yang tidak mendapatkannya dan terus didiskriminasi. Saat kelas E disuruh pulang, disitulah Korosei langsung bertindak, membuat Karasuma dan siswa lainnya terkejut. Iren yang melihat itu pun mengambil kesempatannya untuk membunuh Korosei. Setelah acara berkumpulnya semua siswa, Nagisa saat itu membeli jus dan tiba-tiba aja Kuntul dan Kentel mencoba mendiskriminasi Nagisa lagi. Lalu Karasuma yang melihat itu ingin melerainya, akan tetapi Korosei memberhentikan Karasuma untuk tidak melakukannya. Nagisa yang melihat itu langsung memberikan pandangan membunuhnya ke Kuntul dan Kentel, membuat Kuntul dan Kentel ketakutan melihat Nagisa yang sekarang. Di sisi lain, Capsek mulai geram dengan kelas E yang makin kesini mulai ngelunjak. Waduh, ngelunjak. Kemudian setelah ujian UTS, tiba-tiba kelas E kedatangan kepala sekolah yang bernama Asano. Korosei yang melihat itu sangat senang dengan kedatangannya. Asano saat itu membahas jika Korosei berhasil dibunuh, akan jadi apa sekolah ini nanti.
Yang dimana Asano ini tujuannya adalah menjadikan siswa 5% pemalas dan 50%-nya lagi pekerja keras, dan ia tidak ingin menjadi siswa elitnya seperti kelas E. Saat pagi hari, Asano mendapatkan laporan salah satu murid kelas E menatap muridnya seolah-olah mengancam membunuhnya. Setelah berbicara itu, Capsek pun pergi meninggalkan Korosei. Setelah kejadian itu, semua siswa dan guru lainnya berkumpul di lapangan untuk membicarakan strategi pembunuhan. Kemudian Korosei memotivasi semuanya untuk mempunyai rencana cadangan. Di sisi lain, di gedung elit terkejut dengan angin puting beliung di belakang sekolahnya. Setelah Korosei berputar-putar, ternyata ia membersihkan lapangan. Korosei meminta untuk semua siswanya nilai UTS-nya di posisi top 50. Jika tidak, Korosei akan pergi. Keesokannya pun tiba, semua siswa kelas menghadapi ujian di gedung utama. Di sisi lain, Iren berbicara ke Korosei yang dimana ia tidak yakin siswa kelas E di posisi top 50. Korosei yang mendengar itu memberitahu ke Iren kalau semua siswanya adalah muridnya, karena ia sudah mengajarkan pembunuhan kepada siswanya untuk menyerang soal-soal yang sulit dimengerti. Nagisa yang melihat soal matematika pun menjadi paham berkat Korosei. Pengawas ujian yang melihat itu terkejut dengan perkembangan siswa kelas E. Saat semua sudah selesai mengerjakan soal yang gampang, Nagisa pun terkejut dengan soal terakhirnya yang menurutnya sulit dikerjakan. Setelah ujian, Karasuma menyadari kalau ujiannya sangatlah tidak adil, yang dimana ada materi tidak sesuai dengan kemampuan murid kelas E. Akan tetapi, dosen tersebut menjelaskan kalau siswa gedung utama mendapatkan ajaran baru langsung dari kepala sekolah. Saat itu Korosei depresi karena kesalahan dia muridnya tidak sampai ke posisi 50. Tetapi karma menghampiri Korosei dengan memberikan nilai yang sempurna, membuat Korosei dan semua siswa terkejut dengan kepintarannya. Lalu Karma sangat berterima kasih atas bantuan Korosei yang benar-benar bekerja keras untuknya. Karena itu Karma bisa mengatasi soal ujian itu meski materinya diperluas, dan Karma nggak ada niat untuk keluar dari kelas E, karena Karma lebih senang berada di kelas E. Saat itu Korosei terus dilucuti oleh para siswa karena Korosei ketakutan. Korosei yang mendengar itu pun memutuskan tidak melarikan diri. Setelah ujian, Korosei mengajak semua siswa untuk kegiatan Dharma Wisata. Sebelum pergi ke Kyoto, Karasuma memberitahu strategi untuk membunuh Korosei di Kyoto, yang dimana Kyoto lebih luas dibandingkan daripada di sekolah, dan semua siswa wajib mempunyai kelompok pembunuhan. Setelah itu, Nagisa mengajak Karma masuk ke kelompoknya. Karma yang mendengar itu pun menerimanya. Kelompok Nagisa terdiri Sugino, Kayano, dan Okuda. Karena masih kurang satu orang, Sugino pun menyarankan Kanzaki masuk ke kelompoknya. Di sisi lain, Iren dengan sombongnya dengan pengalamannya sudah berkeliling dunia. Siswa yang mendengar itu menyuruh Iren untuk tinggal di sekolah. Iren yang mendengar itu pun ngamuk. Ya, namanya juga Ciwi, serba salah di matanya. Tak berselang lama datang Korosei membawa buku yang sangat tebal, yang dimana buku itu adalah buku panduan Dharma Wisata. Scene pun berpindah, yang dimana siswa kelas E sangat iri dengan kelas elit yang memasuki kereta lebih dulu. Ya, seperti biasa, siswa elit terus mendiskriminasi kelas E. Tak berselang lama datang Iren dan Karasuma. Karasuma saat itu menyuruh Iren untuk mengganti pakaiannya karena terlalu mencolok bagi seorang sensei. Sesampainya di tempat, seperti biasa kelas E selalu mendapatkan fasilitas yang biasa aja. Saat itu Korosei mabuk perjalanan naik kereta. Siswa yang melihat itu mencoba membunuhnya, akan tetapi Korosei masih bisa menghindarinya. Lalu ada Kanzaki yang kehilangan jadwalnya. Di sisi lain, ternyata jadwal Kanzaki dicuri oleh seseorang anak STM. Kemudian kelompok Nagisa mencari tempat untuk melakukan pembunuhan. Lalu mereka semua masuk ke dalam gion yang sepi pengunjung, yang dimana rencananya tempat sepi ini untuk misi membunuh Korosei. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba anak STM menghadang kelompok Nagisa. Anak STM itu meminta menyerahkan siswa Ciwi kepadanya. Karma yang mendengar itu langsung menghajarnya. Singkat cerita, karena kekuatan bertarung yang berbeda, Karma pun tumbang dan siswa Ciwi berhasil diculik oleh anak STM itu. Karma pun berniat ingin sekali menghajar mereka secara pribadi. Di sisi lain, para anak STM itu menunjukkan foto ke Kanzaki, yang dimana itu adalah foto Kanzaki sebelum masuk ke SMP ternama. Saat itu Nagisa dan temannya berhasil menemukan markas anak STM tersebut. Oh ya, kenapa Nagisa dan temannya tahu tempat persembunyiannya? Karena berkat buku Dharma Wisata yang diberikan oleh Korosei. Tak berselang lama, Korosei pun datang juga ke tempat Nagisa dan Karma.
Singkat aja, Korosei pun langsung mengobrak-ngabrik markas anak STM tersebut, yang dimana anak STM tersebut sangat menyesali karena memilih sasaran yang salah. Di sisi lain, Karasuma berbicara dengan seseorang pembunuh profesional yang bernama Red A, si penembak jitu yang dimana ia akan membunuh Korosei. Scene berpindah, Korosei yang sedang bersama siswa di kereta. Saat itu kereta berhenti sejenak di jembatan Sagano. Semua siswa yang ada di kereta sedang merencanakan pembunuhan. Tak berselang lama, penembak itu pun menembak ke arah Korosei. Red A yang merasa itu berhasil, ia pun terkejut kalau peluru yang ditembakkan malah dipegang oleh Korosei dengan sepotong kue Cina. Setelah itu mereka berada di daerah studio Toei, yang dimana mereka menonton pertunjukan samurai. Lalu penembak itu siap dengan senapannya. Saat lagi ngeker, ia pun terkejut Korosei malah ikutan menjadi samurai, membuat ia tidak bisa membidiknya. Setelah itu, Korosei berada di kuil Kiyomizu, dan penembak itu seperti biasa membidik ke arah Korosei. Saat peluru itu ditembakkan, peluru itu tidak berhasil tembus ke kepalanya, membuat ia frustasi dengan kecepatan yang dimilikinya. Kemudian Red A malah ngopi bareng sama Korosei sambil makan tofu. Saat itu Korosei menjelaskan kalau ia sedang mencari lokasi yang cocok untuknya, jadi para muridnya bisa lebih banyak belajar tentang Kyoto. Red A yang mendengar itu menganggap kalau Korosei adalah seseorang sensei yang sangat baik. Setelah makan-makan, Red A menghubungi Karasuma untuk mengundurkan diri dari misi pembunuhan Korosei. Scene berpindah di tempat penginapan. Saat itu siswa ingin membunuh Korosei yang sedang mandi, tetapi Korosei berhasil kabur lewat jendela. Setelah kejadian itu, Korosei gabung dengan Iren dan siswa Ciwi lainnya yang sedang membicarakan kisah cinta. Asik. Di sisi lain, Nagisa yang bersama Kayano yang sangat senang adanya Dharma Wisata, dan Dharma Wisata pun telah berakhir. Para siswa besok akan kembali ke sekolah. Saat di pagi hari, Nagisa dan temannya menggosipkan adanya murid baru di kelas E. Sesampainya di kelas, Nagisa dan temannya terkejut yang dimana murid baru tersebut hanyalah sebuah komputer. Saat dalam perkenalan, Korosei tertawa melihatnya. Karasuma pun menjelaskan kalau ia akan tetap di sana sambil mengacungkan pistol ke arah Korosei. Jadi Korosei tidak boleh sampai melawan balik. Kemudian saat dalam jam pelajaran, mesin itu langsung menyerang Korosei dengan senjatanya, akan tetapi belum bisa mengenainya. Mesin yang menyadari itu langsung merubah sistem menyerangnya. Saat serangan kedua, peluru si mesin berhasil melukai tangan Korosei. Karena berhasil mengenai Korosei, mesin itu pun berevolusi lagi dan langsung menyerangnya dengan senapan serbunya. Kemudian, setiap jam pelajaran, mesin itu terus menembaki Korosei. Keesokan paginya, mesin itu memverifikasi rencana hari ini untuk serangan berkala hingga jam ke-6. Akan tetapi, Lotnok mengikat mesin itu dengan lakban, membuat ia tidak bisa mengeluarkan persenjataannya. Malam hari pun tiba, yang dimana mesin itu terus menganalisis presentasi mengalahkan Korosei terus menurun. Ia pun berniat untuk meminta bantuan ke masternya. Korosei yang mendengar itu berbicara kalau ia tidak boleh bergantung pada orang tuanya. Dan terlebih lagi, mesin masih baru di kelas E, seharusnya mesin memikirkan cara supaya akrab dengan teman-teman sekelasnya. Lalu Korosei memberikan hadiah RAM kepada mesin itu, yang dimana RAM tersebut membantunya untuk bekerja sama menyerang Korosei dengan teman sekelasnya. Keesokan paginya, si mesin meminta maaf atas kejadian kemarin yang perbuatannya mengganggu siswa pada belajar. Setelah selesai belajar, mesin pun berhasil berbaur dengan teman sekelasnya. Akan tetapi, itu bertahan hanya sehari aja. Karena saat malam hari, si mesin programnya sudah dikembalikan ke awal lagi. Karasuma saat itu memberitahu kalau modifikasi tanpa izin termasuk melukai. Para siswa yang mendengar itu sangat kesal karena mesin tersebut menyerang Korosei sampai membabi buta, membuat para siswa sangat terganggu dengannya. Saat mulanya pelajaran, mesin itu pun bereaksi. Nagisa yang melihat itu terkejut, yang dimana mesin itu bukannya menyerang malah membuatkan bunga untuk Korosei yang sudah membuat tubuhnya meningkat. Dan masyarakat berpendapat hampir kesemuanya tidak berhubungan dengan pembunuhan. Kemudian kini kelas E ada 27 orang yang akan mencoba membunuh Korosei. Setelah belajar bahasa Inggris, Iren terus mengeluh dengan pekerjaannya menjadi seorang guru, yang dimana seharusnya Iren ini adalah pembunuh pro. Karena misi pembunuhan Korosei, ia jadi terjebak di sekolah ini. Tak berselang lama, Korosei pun datang sambil melihat opai Irene. Iren yang suasana hatinya lagi gak enak, ia pun memutuskan untuk keluar. Kemudian Iren terus memikirkan cara untuk membunuh Korosei. Tapi tiba-tiba ada tali yang mencekik leher Iren, yang ternyata jebakan itu dibuat oleh gurunya sendiri. Oh iya, gurunya ini bernama Lofro.
Dulu Lowpro disebut-sebut sebagai pembunuh profesional. Kemudian Lowpro menanyakan Kurosei ke Karasuma. Karasuma yang mendengar itu memberitahu kalau Kurosei sekarang pergi ke Shanghai untuk membeli Nutrijel. Kemudian Lowpro meminta Iren untuk tidak melanjutkan misinya. Iren yang mendengar itu terus meyakinkan Lowpro, akan tetapi Lowpro memberitahu ke Iren langsung tentang kelemahannya. Tak berselang lama, Kurosei pun datang langsung melerai perkelahian guru dan murid. Lalu Kurosei pun membuat kontes latihan membunuh untuk menentukan siapa yang lebih baik dan siapa yang akan mengalahkan Karasuma duluan, dialah pemenangnya. Keesokan harinya, Iren memberikan minuman yang sudah dikasih obat pelumpuh. Karasuma yang melihat itu sudah menyadarinya kalau minuman itu sudah dikasih racun. Kemudian Karasuma meminta kesepakatan dengan Kurosei yang dimana jika Karasuma berhasil mengalahkan keduanya, apa timbal balik kepadanya. Kurosei mendengar itu, ia akan memberikan hadiah dalam 1 detik. Kurosei akan diam tak bergerak di hadapannya. Saat di dalam ruang guru, Karasuma diserang oleh Lowpro. Karasuma yang menyadari itu langsung menahannya, membuat Iren dan Lowpro terkejut dengan kemampuannya. Karasuma pun langsung memperingati Kurosei jika ia berhasil mengalahkan mereka berdua. Kurosei mendengar itu pun langsung menyemangati Iren dan Lowpro. Setelah kejadian itu, Kurosei memotivasi Iren untuk menunjukkan kekuatannya kepada Karasuma dan Lowpro dan murid-muridnya. Saat jam makan siang, Karasuma seperti biasa makan siang di bawah pohon sendirian. Tak berselang lama, Iren datang untuk menantang Karasuma, yang dimana Iren terus menggoda Karasuma dengan tubuhnya. Karasuma yang mendengar itu pun memperbolehkan Iren menyerangnya. Iren yang mendengar itu pun langsung melakukannya, membuat para murid dan Karasuma terkejut dengan teknik membunuhnya sendiri. Saat itu Karasuma berhasil menahan pisaunya. Akan tetapi Karasuma lebih memilih untuk menyerah karena ia tidak mau menghabiskan seharian melawan orang yang pantang menyerah. Setelah kejadian itu, Kurosei memberitahu ke Lowpro kalau Iren ingin membunuh Kurosei, ia harus tetap berada di sekolah. Lowpro pun langsung menghampiri Iren untuk memberikan selamat telah mengalahkan Karasuma. Iren yang mendengar itu pun langsung bahagia. Keesokan harinya, kelas E kedatangan murid baru lagi nih. Saat itu Ritsu memberitahu kalau murid baru itu sebenarnya dia masuk di hari yang sama dengannya, yang dimana murid itu tipe penyerang dari dekat. Tetapi hal itu dibatalkan karena ada 2 alasan. Pertama, terlalu memakan waktu. Kedua, Ritsu tidak bisa memberi bantuan dengan seimbang karena sebagai pembunuh, kemampuannya jauh berada di atas Ritsu. Lalu semua siswa yang mendengar itu, suasana pun menjadi hening seketika. Tak berselang lama, murid baru itu pun datang. Para siswa saat itu terkejut kalau yang datang bukanlah murid baru, melainkan wali dari siswa tersebut. Wali itu bernama Shiro. Dengan adanya cerita Ritsu tadi, Kurosei malah menjadi mode cairnya karena ketakutan. Singkat cerita, Shiro pun saat itu langsung menyuruh muridnya masuk. Akan tetapi si murid malah menjebol tembok belakang untuk masuk. Ia bernama Itona. Kurosei dan siswa lainnya terkejut dengan kedatangannya. Saat itu Karma penasaran dengan Itona yang bajunya gak basah sama sekali. Padahal di luar hujan sangatlah deras. Itona yang mendengar itu langsung menghampiri Karma dan berbicara kalau ia lebih lemah darinya. Ia pun tidak berniat membunuh selain Kurosei. Kurosei yang mendengar itu menjelaskan kalau Itona kalau dirinya tidak sebanding dengannya. Itona yang mendengar itu membantahnya kalau ia sebanding dengannya karena Itona dan Kurosei adalah saudara kandung. Para siswa yang mendengar itu terkejut dengan perkataannya. Lalu Itona pun pergi dengan berjanji sepulang sekolah ia akan berduel dengannya. Kemudian saat di kelas, makanan yang disukai Itona pun sama dengan Kurosei, membuat para siswa berspekulasi kalau Kurosei benar-benar mempunyai saudara. Bel pulang sudah berbunyi, waktunya pertarungan Kurosei dan Itona dimulai. Lalu Shiro menetapkan peraturan pertarungan yang dimana jika ada yang keluar dari ring akan dihukum mati. Kurosei mendengar itu pun menerimanya. Kemudian saat pertarungan dimulai, serangan Itona mampu memutuskan tangan kiri Kurosei dengan tentakel rambutnya. Kurosei yang melihat itu pun langsung mengamuk dan ingin mengajak Shiro berbicara empat mata untuk memberitahu dari mana Itona mendapatkan tentakel tersebut. Shiro yang mendengar itu pun menolaknya dan langsung menyerang Kurosei dengan cahaya kelemahannya, membuat Kurosei kewalahan dengan serangan Itona. Singkat cerita, kaki Kurosei pun putus terkena serangan Itona. Saat itu Nagisa sangat kesal dengan pertarungannya karena ia ingin menguak itu semua dengan teman-temannya sekelasnya. Kemudian pertarungan pun dimulai lagi. Saat itu Itona menyerang Kurosei dengan membabi buta.
Dengan santuinya, Korosei mengambil pisau yang dibuat oleh pemerintah untuk menangkis tentakel milik Itona, membuat Itona terkejut dengan kecerdikan Korosei. Dengan begitu, Korosei pun mendapatkan kesempatan melempar Itona keluar ring. Karena Itona sudah keluar ring, berdasarkan peraturan yang kalah akan dihukum mati, Korosei pun mengajukan ke Itona kalau ia ingin tetap hidup, ikutlah kelas bersama teman-teman lainnya untuk belajar lebih banyak pengalaman dari membunuh. Karena Korosei menjadi guru karena ingin mewariskan hal-hal yang penting bagi siswanya. Jika Itona tidak mencuri pengalaman Korosei, Itona tidak akan menang melawannya. Itona yang mendengar itu pun kesal kalau ia dianggapnya lemah. Saat ingin menyerang Korosei, Shiro pun menembakkan sesuatu ke Itona, membuat Itona langsung pingsan. Setelah kejadian itu, Korosei meminta Shiro untuk Itona tetap tinggal di kelas sampai kelulusan nanti, dan Korosei banyak sekali pertanyaan untuk Shiro. Shiro yang mendengar itu memilih untuk pergi. Tetapi saat Korosei ingin menahan Shiro, tangan Korosei hancur lagi. Shiro yang melihat itu menjelaskan kalau ia memakai kain anti Korosei. Jadi Korosei tidak akan bisa menyentuhnya dan Shiro berjanji ia akan kembali lagi. Singkat cerita aja, semenjak kejadian kemarin Korosei sangat malu dengan ucap-ucapannya di pertarungan melawan Itona. Semua siswa saat itu meminta penjelasan Korosei tentang hubungannya dengan Itona, yang dimana setiap siswa menanyakan wujud asli Korosei, Korosei selalu menghindar. Korosei mendengar itu pun menjelaskan kebenarannya kalau ia adalah hasil eksperimen buatan. Lalu Nagisa pun bertanya tentang kenapa ia sampai sangat marah melihat tentakel milik Itona dan apa alasan Korosei dibuat ke dunia. Korosei yang mendengar itu pun memberitahu jika ingin tahu kebenarannya, hanya satu hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan membunuh Korosei. Setelah mendengar itu dari Korosei, para siswa berbondong-bondong meminta Karasuma mengajarkan teknik membunuh lebih tinggi lagi, yang dimana mereka semua sadar saat melihat pertarungan Itona dan Korosei kalau yang berhak membunuh Korosei hanyalah kelas E, bukan orang lain. Karasuma yang mendengar itu pun memberikan kelas tambahan Ansatsu untuk siswanya, dan ya, cerita pun dilanjut ke part 2. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Jika kalian suka dengan animenya, nanti aku akan buat season 2-nya. Oke, segitu aja penjelasan dari Watashi. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya di dislike aja nggak apa-apa. Dan support channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara, bujang.